Mas, mungkin kita beralih ke kandang yang sana. Ini kandang untuk jual beli. Nggih, kalau yang di sini untuk jual beli. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau belanja domba, ingin beli domba, ya silakan. Ini kita siapkan di kandang yang ini, Mas. Oke. Jadi dombanya ya campur-campur, wes. Ini jenisnya juga campur, Mas? Ya untuk jenisnya campur, Mas. Campur ya? Campur. Cuman kalau kebanyakan di sini keritingan, Mas, bahasanya. Saya sering menyiapkan keritingan. Iya, iya, iya. Campur-campur lah. Nah, ini dari usia berapa sampai berapa ini, Mas? Nah, di sini ini, Mas. Campur ini, Mas. Campur, ya? Ada usia 5 bulan, ada yang indukan. Ya itu. Itu indukan yang ya kisaran usia 2 tahun, 3 tahun ada. Doro-doro seperti ini yang udah siap produksi lah ya. Usia 8 bulanan. Oke. Wis. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, yang sudah 10 tahun ini berkecimpung di dunia ternak domba, kalau pemula-pemula itu enaknya beli indukan langsung, apa beli yang cempe-cempe, Mas? Nanya. Atau menyesuaikan budget? Ya kalau masalah pilihan itu, kalau masih pemula itu sebaiknya itu pelihara yang menurut saya, kalau benar-benar pemula banget, beli yang masih bakalan aja, Mas, bibitan atau bakalan. Itu ambil pembesaran dulu. Atau ya sesuaikan budget. Tapi yang pemula banget itu gini, Mas, masalahnya yang penting itu pertama kuncinya itu di dalam melihara domba ya, kalau jenengan sudah bisa pelihara domba itu dengan baik, bener, beli kecil misalnya, ini tambah besar, berarti kan sudah berhasil. Iya. Nah, selanjutnya terserah. Mau beli indukan, induk anak, mau beli yang buntingan, itu terserah jenengan. Berarti yang paling terpenting itu sampean sudah bisa merawat domba dengan benar dan baik. Itu loh, Mas. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau pingin cepat, ya bisa beli yang doro-doro buntingan. Jadi kita tahu usianya, oh ini masih doro. Jadi nanti ketemu, dicatat lah. Katakan beranak 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Itu kalau untuk pemula, saran saya seperti itu. Kalau yang udah lama, terserah wis mau beli wedhus apa karep. Ya. Tapi tetap tergantung yang memulai lah ya, Mas. Tergantung yang memulai. Karena kan kita nggak tahu budget masing-masing orang itu seperti apa ya, Mas ya. Betul sekali. Kadang juga ada pemula itu yang mintanya induk-induk yang udah buntingan. Seperti itu pinginnya yo cepet beranak karena cepet hasil. Cepet hasil. Soalnya gini, Mas, jadi wong pelihara domba itu kan ono rasa seneng itu wong namanya breeding, Mas, ternak. Lek wedhuse wis manak, Mas. Iku senenge wah luar biasa gitu. Luar biasa. Seneng lah pokoknya ini. Kadang-kadang dibelani tidur di kandang gitu. Ya ada yang seperti itu. Arepe manak ditunggoni sewengi kadang, Mas. Jadi mulai bengi sampai isu buru manak isu. Saking senenge seperti itu. Oke, Mas, mungkin bisa dijelaskan mungkin yang sini, yang sana sama yang sampai yang sana ini beda-beda nggak, Mas, untuk harganya, Mas? Nah, biasanya itu kita bedakan, Mas. Kita bedakan, misalnya bibitan, ini yang doroan, ini yang indukan. Itu biasanya kita pisah, tergantung barang yang ada saat inilah. Dan kondisi tempat kita sesuaikan aja. Ya kita cek-cek ke sini. Ya. Nah, ini jantan sama jantan, kalau ditempukkan nanti tarung, jadi kita bisa. Jadi dipisah ya. Itu bibitan kecil, Mas. Ya kan? Baru lepas sapi lah. Itu ekonomis. Ya, ekonomis kurang lebih ya wis 1.250.000-an udah dapat. Nah, itu 1.250.000-an udah dapat. Betina. Ini jantan-jantan, Mas. Jantan-jantan kisaran harga 1.250 sampai 1,5 ada. Oh, ada. Ya, ini juga jantan-jantan, Mas. Jantan-jantan sama harganya, wes. Ini harga kisaran ya 12,5 sampai 1,5 gitu. Nah, itu teman-teman. Ya. Bagi teman-teman semua yang lihat video ini dan mungkin tertarik bisa langsung datang ke sini ya, Mas ya. Langsung mawon monggo. Atau langsung lewat WA, nanti WA-nya saya sertakan di atas video atau di deskripsi video ini. Oke. Nah, ini gini, ini ada yang bilang kalau bulunya terlalu lebat nanti pakannya terserapnya ke bulu. Apa benar, Mas? Iya, itu benar sekali, Mas. Jadi untuk bulu sendiri, saran saya ya kalau
bisa itu terutama untuk betina Mas, untuk betina yang di breeding atau untuk jantan atau betina yang mau digemukkan nanti dipotong aja bulunya. Dicukur gitu. Iya, dicukur. Kalau ini kan kita baru dapat Mas dari petani ya. Oh. Ya, baru dapat kemarin. Ya, seperti ini kondisinya. Iya. Tuh. Kalau nanti dirawat mending dipotong bulu. Potong. Nggih, satu biar perkembangan atau pertumbuhan badannya maksimal. Yang kedua kita bisa kontrol kesehatan, Mas. Temu gitu. Dan juga nanti kalau sudah dipotong terlihat lebih bersih ya Mas ya. Betul, lebih bersih, lebih sehat. Tuh. Oke, siap. Nah, kalau Masnya sendiri nih ada nggak jenis-jenis unggulan yang paling disenangi lah, paling dicintai lah gitu yang ada di sini? Ya Dari kalau 100 ekor. Nah, kalau saya tetap paling suka itu ya jenis yang pertama cross Texel sama Sopas Mas sebenarnya. Itu. Cuman kalau untuk marem ya, selama ini kita ngomong fakta realita. Maremnya itu memang domba peranakan merino itu Mas. Memang punya badan besar-besar ya. Makanya kalau yang di sana itu kan saya masih nekuni lah, hari ini saya sendiri masih nekuni, saya silangkan antara pejantan merino batur dengan domba cross Texel dan Sopas Mas. Itu yang di sini. Tapi kalau di tempat kandang yang satunya saya fokus hari ini breeding Sopas Mas. Ada yang breeding Sopas karena Banyuwangi sendiri memang sedang mengembangkan lah, mengembangkan domba jenis Sopas itu sendiri. Booming-boomingnya Sopas sekarang ya Mas? Iya, ya memang apa ya, saya dari dulu itu memang suka Mas, kalau Sopas itu suka memang. Sukanya ya, itu pertama ya apa ya, punya keunggulan, mudah adaptasi, hampir sama dengan cross Texel yang bagus itu Mas, hampir sama aja. Kemudian untuk betina sendiri cetak Mas, dan punya khas. Kalau Sopas itu kan kulit merah, kemudian bulunya itu sangat-sangat halus ya, bulu sutra. Terus kalau semisal itu pingin disilangkan, itu memang cetak dia Mas. Betina, misalnya betina ini Sopas, kasih pejantan apalah terserah jenengan, yang penting dombanya itu harus domba yang unggul, yang bagus. Itu nanti anakannya pasti bagus Mas, bagus sekali, lebih besar, lebih ukurannya gitu. Karena Sopas sendiri memang memiliki ukuran tidak terlalu besar sih, sedang gitu loh, sedang gitu. Cuman ya itu punya darah kayak klasik, unik. Terus pokoknya kalau menurut saya itu nyenengke lah Mas, nyeni, ibaratnya nyeni. Seperti itu. Mana telinganya yang sering bermain ya, itu yang bikin kita seneng gitu. Jadi kalau ngomongnya di bedaging dia juga unggul, itu loh, di bedaging unggul. Kemudian ya di breeding itu pokoknya banyak lah kelebihannya Mas, banyak kelebihannya. Oke. Tapi itu bukan jadi patokan Sopas yang paling terbaik kan enggak ya Mas? Oh enggak. Semuanya terbaik. Semuanya bagus Mas. Tinggal selera ya Mas. Tinggal selera. Apalagi hari ini Mas, fenomena yang ada di lapangan faktanya sekarang kan udah masuk domba-domba import. Nah, ada Dorper, ada Sulfok, ada Texel lagi yang ori lah ibaratnya, ngomong bahasanya dari luar itu masih full blood. Nah itu jadi terserah, tergantung kondisi yang ada dan tergantung kemampuan jenengan. Silahkan pilih mau ternak jenis apapun, yang penting kuncinya pilih genetik yang unggul dan makan yang bagus, perawatan juga harus maksimal. Gitu. Sebenarnya cuma dua itu ya Mas ya, kuncinya ya Mas ya. Iya betul, genetik dan pakan Mas. Betul. Itu teman-teman. Simpel sebenarnya. Simpel. Nah, cuman ya itu tadi, kadang-kadang ya PR kita kan yang semisal contoh gini Mas, kita sudah punya domba genetik unggul KB, banyak ini unggul-unggul. Nah kita salah di perawatan, salah pemberian pakan, ya domba yang asalnya bagus jadinya nanti gara-gara kurus ya jelek Mas, eman-eman gitu. Ya, akhirnya nilai jualnya menurun. Nilai jualnya pun turun gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang di penggemukan itu bebas, wes mau jenis domba lokal, jenis crossing, jenis apapun bebas. Cuman biasanya pengalaman saya kalau di pembesaran itu memang lebih cepat itu yang crossing Mas. Terutama masih ada darah-darah Texel merino itu, ada darah Sopas juga, ibaratnya bulu yang sudah keriting Mas. Bulu yang udah keriting itu punya keunggulan saya rasa, banyak keunggulannya. Oh gitu ya. Mudah adaptasi, mangannya enak, pertumbuhannya cepat daripada yang ngapunten yang
lokal ter lah bahasanya. Itu. Nggak menyusahkan peternaknya. Tuh. Nah itu teman-teman. Oke, Mas mungkin ada teman-teman yang ingin belanja di sini dan kepingin ternak sendiri gitu ya. Nanti kadang-kadang teman-teman itu bingung jualnya Mas. Di sini gimana Mas? Membeli lagi atau gimana Mas? Alhamdulillah kalau di tempat saya ya di Amanah Farm ini justru saya sangat senang sekali kalau ada petani itu yang mau bermitra dengan kita Mas. Itu karena alhamdulillah kita selalu butuh Mas suplai bibitan, terutama itu yang bibitan dan bakalan. Jadi untuk jenengan yang mau breeding jangan khawatir, monggo insya Allah di Amanah Farm kita siap bermitra. Yang penting saya siap, Anda siap, gitu aja. Itu teman-teman. Iya. Kalau saya siap selalu Mas. Oh gitu. Iya, siap selalu. Oke. Ya. Nah, di sebelah ini juga dari petani-petani ya Mas ya? Ya, ini dari Mitra petani. Amanah Farm ini. Dari petani mitra kita. Oke. Nih. Iya, iya. Baik Mas, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau diliput di channel kita Jaring Usaha. Semoga usahanya lancar selalu ya Mas ya. Amin, sama-sama. Jangan lupa ya subscribe teman-teman. Jaring apa itu tadi? Jaring Usaha. Jaring Usaha. Oke. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, amin. Nah itu teman-teman. Kita tunggu untuk ekspansinya lagi Mas. Semoga bisa tambah kandang lagi ya kan. Amin, amin, amin. Insyaallah amin. Oke. Doakan. Nah, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.